Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah melihat gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Betul sekali, gambar tersebut adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut adalah: yang pertama, kitab Taurat; yang kedua, kitab Zabur; yang ketiga, kitab Injil; dan yang keempat, kitab Al-Quran. Keempat kitab tersebut harus kita yakini dan percayai bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Mari kita bahas satu persatu kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihi salam beserta dengan umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihi salam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihi salam beserta umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran
merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membaca Al-Quran saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu kepada kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.